Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjaya di Awe. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas terkait kalkulator break even point atau titik impas teman-teman. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh seperti apa break even point itu, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini atau sudah sering ke channel ini namun belum subscribe, mohon dukungannya untuk di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update jika ada video-video terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, lanjut seperti yang teman-teman lihat di layar, sebenarnya hanya satu sheet saja. Jadi ini saya namakan kalkulator break even point supaya teman-teman bisa menghitung di posisi penjualan berapa unit teman-teman itu tidak rugi ataupun tidak untung. Jadi ini yang dinamakan dengan titik impas teman-teman. Atau misalkan teman-teman ingin tahu kalau misalkan nilai rupiah, karena mungkin produknya banyak, misalkan teman-teman ingin tahu berapa unit berapa rupiah total penjualan atau omset yang perlu dihasilkan supaya teman-teman tidak rugi atau tidak untung. Dalam artian ini impas atau nol teman-teman ya, di titik pertengahannya labanya nol. Kemudian kalkulator ini bisa teman-teman gunakan juga untuk memprediksi berapa penjualan yang teman-teman harus keluarkan apabila ingin mendapatkan target profit, misalkan 5 juta atau dalam rupiah tertentu. Nanti teman-teman akan bisa memperolehnya. Nah, dalam kasus ini sebenarnya yang menjadi contoh dalam file kita ini hanya untuk satu produk. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin memiliki banyak produk, sebenarnya bisa dihitung. Tapi teman-teman harus mengkalkulasikan dalam bentuk persentase berapa persen biaya fixed cost yang teman-teman harus keluarkan atau yang harus ditanggung oleh setiap satu jenis produk itu. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri. Nah, dalam artian di sini teman-teman saya berikan contohnya itu satu jenis produk. Misal data awal yang teman-teman perlu tahu dalam untuk aktivitasnya menjalankan usahanya, ini sebenarnya bisa teman-teman tambah juga, insert, kemudian perbanyak sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi biaya tenaga kerja, kalau misalkan di ilustrasi ini kita buat dua tenaga kerja yang untuk kita bayarkan fixed costnya, kemudian dengan biaya atau harga atau biaya itu 3.200.000 per orang, maka total fixed costnya untuk biaya tenaga kerja 6.400.000. Begitu juga dengan contoh ini, misalkan biaya sewa, beban penyusutan peralatan. Setelah teman-teman hitung, teman-teman sudah hitung itu, misalnya teman-teman fixed costnya itu secara keseluruhan 9.950.000. Nah, yang teman-teman harus pastikan di sini juga adalah biaya variabel atau variable costnya. Teman-teman hanya perlu isi satu di sini, karena di sini yang dimasukkan adalah per unitnya. Jadi variable cost ini adalah biaya yang berpengaruh langsung terhadap produk yang teman-teman pasarkan. Jadi apa saja yang mempengaruhi? Kalau misalkan teman-teman ada proses produksi, berarti ada biaya bahan baku, kemudian contoh ada biaya bahan pembantu, biaya transport atau ongkos kirimnya, kemudian ada biaya langsung lain-lain. Teman-teman bisa simulasikan sendiri. Semakin detail datanya atau semakin lengkap mendekati real angkanya, itu sudah semakin bagus teman-teman untuk teman-teman buat prediksinya. Jadi total biaya variabel di sini adalah 9.200 untuk per unitnya. Kemudian harga jualnya yang teman-teman keluarkan adalah 13.500. Nah, kalau misalkan teman-teman hitung ini profit marginnya ini itu teman-teman modalnya itu
ini sebenarnya bukan profit margin sih, sebenarnya lebih ke modalnya 68%, berarti marginnya itu 100% dikurangi dengan 68% atau 1 dikurang ini teman-teman ya, jadinya 32% untuk keuntungan dari penjualan ini dengan modal 9.200. Nah, ini sebenarnya deskripsinya mungkin agak keliru teman-teman, tapi bisa teman-teman perbaiki sendiri. Nah, untuk target laba, misalkan ingin mendapatkan laba 5 juta setelah fixed cost selesai, itu harus menjual berapa unit. Di sini teman-teman itu dihasilkan secara otomatis bahwa break even point atau titik impas apabila teman-teman mengeluarkan fixed cost 9.950.000 dengan total biaya per unit 9.200 dan harga jualnya 13.500.000, teman-teman harus menjual sebanyak 2.314.000 unit untuk mendapatkan profit 9.950.000 yang kalau dikurangkan dengan fixed cost-nya itu akan nol hasilnya teman-teman, atau impas. Dan hasil perhitungan break even point ini kita hasilkan secara otomatis. Kemudian formula dari pendapatan sendiri itu kita ambil dari produk yang kita target untuk dijual, kita kalikan dengan harga jualnya teman-teman. Kemudian untuk HPP itu modal per unit dikali dengan unit yang terjual. Hasil pengurangannya itulah profitnya. Makanya profit ini sama dengan yang di sini teman-teman, yang fixed cost yang teman-teman sudah setting. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui total penjualan rupiahnya, jadi mungkin saja teman-teman ada beberapa produk yang lain tapi yang mirip. Kalau misalkan break even point untuk rupiahnya, teman-teman harus menjual sebesar atau memperoleh omset sebesar 31.238. Jadi ilustrasinya seperti ini, dengan HPP yang sama maka teman-teman tetap akan sama profitnya, akan memperoleh profit yang sama dengan fixed cost-nya. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang punya target, misalkan ingin menentukan target, misalkan saya ingin target laba saya 5 juta. Nah, untuk mendapatkan 5 juta dengan cost yang harus dibayarkan, fixed cost-nya, itu teman-teman harus menjual sebanyak 3.477 unit. Dengan hasil perhitungan pendapatannya jika dikali dengan harga jual akan memperoleh 46 juta sekian teman-teman ya. HPP-nya itu dari quantity dikali dengan modal per unit, lalu hasilnya kan teman-teman memperoleh profit, tapi profit ini harus dikurangi dulu dengan fixed cost-nya atau biaya tetapnya yang tadi teman-teman sudah buat di sini. Kalau teman-teman kurangkan 14 juta dengan 9 juta lebih ini, net profitnya teman-teman akan memperoleh hasilnya di akhir 5 juta. Nah, ini teman-teman gunakan untuk menghindari teman-teman penjualan minimumnya supaya teman-teman tidak rugi. Atau paling tidak kalau misalkan angkanya valid atau real, itu teman-teman tidak rugi ataupun tidak untung. Jadi itu berada di titik impas. Contoh kita ilustrasikan, misalkan fixed cost-nya kita kurangkan saja, misalkan untuk khusus produk ini satu saja yang kerjakan, kemudian biaya sewanya ini satu saja, total fixed cost-nya kita adalah 5.450.000. Maka secara otomatis di sini break even point-nya atau unit penjualan yang teman-teman harus target itu minimal 1.267 supaya teman-teman tidak rugi, paling tidak balik modal dulu teman-teman. Kemudian kalau dirupiahkan ya teman-teman harus jual 17.110.000 sekian. Dengan target laba misalkan 10, anggap misalkan kita buat 3 juta saja.
Nah, teman-teman harus jual 1965 item supaya teman-teman bisa dapat net profit itu 3 juta. Untuk formula yang kita gunakan sebenarnya cukup sederhana saja. Cukup sederhana saja teman-teman. Yang pertama, untuk menghitung break even point per unit sesuai dengan formula dasarnya dalam teori teman-teman, itu teman-teman hanya perlu ini fixed cost-nya dibagi dengan ini teman-teman ya, 17. Jadi kita buat dulu, buka dulu teman-teman. Ini 17 atau harga jual dikurangi dengan variable cost-nya. Jadi total variable cost-nya atau modalnya untuk item yang akan dijual itu yang akan menjadi pembaginya, supaya teman-teman memperoleh hasil berapa unit quantity yang perlu teman-teman jual. Kalau misalkan teman-teman ingin menghitung rupiahnya, sederhananya fixed cost-nya teman-teman bagi dengan 1 dikurang, jadi 1 dikurang 16 atau variable cost-nya teman-teman bagi dengan harga jualnya, seperti itu. Lalu teman-teman akan diberikan hasil berapa target penjualan yang harus dikeluarkan supaya bisa menutupi fixed cost ini. Dalam artian semua biaya-biaya teman-teman bisa tertutupi, tapi tidak untung ataupun tidak rugi. Kemudian untuk menghitung target ini teman-teman, jadi fixed cost-nya, jadi total fixed cost, kemudian teman-teman tambahkan dengan berapa target labanya teman-teman, baru dibagi. Jadi dibagi, kemudian 17 dikurang atau harga jualnya per unit dikurangi dengan fixed variable cost-nya atau modal per unitnya. Ini sebenarnya hampir sama dengan break even point unit ini yang di atas. Hanya saja di bagian fixed cost-nya kita harus tambahkan juga dengan target laba yang teman-teman inginkan. Jadi seperti itu untuk penghitungan break even point-nya. Saya tidak akan membuatkan untuk proses pembuatannya, karena sebenarnya pada dasarnya tidak ada formula khusus yang teman-teman pergunakan. Tinggal teman-teman mengikuti format yang seperti ini. Kemudian untuk formulanya sisa dimasukkan sesuai dengan yang ada di video. Teman-teman bisa dilihat sendiri, hanya menggunakan pembagian saja. Ataupun kalau teman-teman ingin mendapatkan file jadi dalam video ini, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam deskripsi video untuk mengecek link yang teman-teman dapat klik untuk unduh secara free untuk file kalkulator break even point ini. Jadi sebenarnya ini filenya sederhana, tapi menurut saya bisa memberikan gambaran bagaimana teman-teman harus menargetkan sesuatu, apakah itu penjualan per unit ataupun untuk total penjualannya dalam rupiah, supaya teman-teman tidak rugi atau tidak untung, dalam artian berada di titik impas atau istilahnya itu break even point teman-teman ya. Jadi mungkin sudah banyak yang sudah mengerti, tapi di sini saya hanya memperlihatkan cara yang paling simple menurut saya, supaya teman-teman bisa langsung mengatur sendiri seperti apa yang teman-teman inginkan. Biayanya bisa dikurangkan atau bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Sisa insert row saja teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, mungkin jika teman-teman ingin bertanya atau ingin menanyakan perihal break even point ini, teman-teman bisa masukkan di kolom deskripsi video. Jadi masukkan di kolom komentar yang ada di video, nanti kita bisa diskusikan bersama. Ataupun misalkan teman-teman ingin diberikan formulanya yang digunakan di masing-masing kolom,
Kalau teman-teman tidak ingin download filenya, ingin buat dari awal, teman-teman bisa hubungi saya, atau teman-teman bisa masuk ke grup Telegram saya. Bisa juga di komentar dimasukkan saja, nanti saya akan bantu respon di situ teman-teman. Oke, mungkin cukup untuk pengenalan dari Break Even Point, kemudian seperti apa penggunaannya, cara menghitung supaya teman-teman tidak rugi ataupun tidak untung atau berada di titik impas. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Oke, cukup sekian. Jangan lupa teman-teman dukungannya untuk di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk update video-video terbaru yang akan kita buat terkait tips dan trik bisnis menggunakan Microsoft Excel. Jadi ini teman-teman, saya cukupkan dulu untuk videonya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.